Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ria Yabroma, NIM 2021-1299. Yang kedua, Rizka Agianti, NIM 2021-12106. Yang ketiga yaitu Yulia Kusumaningrum dengan NIM 2021-12111. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, sifat dan contoh ekuitas. Yang kedua, tujuan pemeriksaan atau audit objektif ekuitas. Yang ketiga adalah audit prosedur yang disarankan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Sifat dan contoh ekuitas. Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak pemilik atas kekayaan isi perusahaan serta dikurangi kewajiban. Dalam firma partnership, modal terdiri atas modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran modal dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pembagian default. Menurut PSAK IAI 2015-912, ekuitas adalah harga residual atas aset perusahaan setelah dikurangi sesuai liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Menurut SAK etap, ekuitas adalah bagian hak pemilik. Dalam ekuitas, entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Akuntansi ekuitas untuk perseroan terbatas PT dan permodalannya. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, akun tambahan, modal di store, pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal di store. Dalam badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, permodalannya terdiri atas berikut. 1. Modal menurut akta pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman. A. Modal dasar. B. Modal ditempatkan. C. Modal di store. Modal yang berasal dari sumbangan bisa dilaporkan sebagai bagian dari tambahan modal di store. 2. Treasury stock. Saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. 3. Premier Aigo atau diskon di saldo dari penjualan saham dari saham biasa, common stock maupun saham preferen. 4. Selisih kurs atas modal di store. 5. Selisih penilaian kembali aset tetap untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah. 6. Retained earnings, saldo laba atau sisa laba tahun lalu atau defisit akumulatif versus sisa rugi tahun lalu. Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pemeriksaan ekuitas adalah sebagai berikut. 1. Jika akta pendirian suatu PT belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru nomor 1 tahun 1995,
yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1996. Transaksi hukum perusahaan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan belum dianggap sah. 2. Modal di setor dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. 3. Modal yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca adalah modal di setor. 4. Tujuan pembelian kembali saham treasury stock adalah A. Untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan. B. Untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para manajer dan pegawai perusahaan. 5. Jika akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modal di setor, perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita negara. 6. Menurut SAK, aset tetap harus dicatat atau disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca berdasarkan harga perolehannya. 7. Adjustment ke retained earnings hanya diperbolehkan jika menyangkut laba rugi tahun lalu yang jumlahnya material atau besar, atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari SDP atau SKP walaupun jumlahnya kecil. Setoran saham dalam bentuk barang harus menggunakan nilai wajar aset, bukan kas yang diserahkan atau disetor, yaitu nilai appraisal yang disetujui Dewan Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang. 9. Waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan biasanya tidak banyak kecuali jika A. Perusahaan banyak membuat koreksi retained earnings sehingga auditor harus memeriksa koreksi tersebut secara rinci. B. Perusahaan dalam proses go public. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan atau audit objektif ekuitas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas ekuitas. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu setiap perubahan modal atau penambahan atau pengurangan harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Yang kedua, pembagian dan pembayaran dividen harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, digunakannya Biro Administrasi Efek atau Stock Transfer Agen untuk mengurus pengadministrasian saham dan pembayaran dividen, terutama untuk perusahaan yang sudah go public. Yang keempat, setiap perubahan atau adjustment retained earning atau defisit diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Maksudnya bahwa jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor baik dalam jumlah lembar saham maupun nilai nominal yang tercantum di akta pendirian harus sesuai dengan yang tercantum di laporan posisi keuangan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan di pemerintah yang menyangkut ekuitas atau misalkan dari Kemenhumkam, BKPM, BPKL, KKP, SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapatkan otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang atau direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau akumulasi losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan sesuai dengan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan ETA, PSAK, IFRS. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada saya.
Selanjutnya yaitu mengenai audit prosedur yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas ekuitas. Untuk mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas ekuitas biasanya digunakan internal kontrol questionnaire atau penjelasan naratif, dapat dilihat di eksibit 18.1. Yang kedua yaitu minta salinan atau kopi dari akta pendirian, SK pengesahan materi hukum dan HAM, SK BKPM atau BKPMD, SK Bapem LK, SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Yang ketiga, cocokan data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di laporan posisi keuangan dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat yaitu periksa bukti setoran dan otorisasi untuk penambahan setoran modal. Caranya yaitu lihat buku besar untuk perkiraan modal. Periksa apakah ada transaksi kredit dalam perkiraan tersebut. Jika ada, periksa voucher referensinya. Apakah jumlah voucher atas bukti penerimaan kas atau bank. Jika referensinya bukti penerimaan kas atau bank, berarti setoran modal dilakukan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan jika referensi jurnal voucher berarti setoran modalnya dilakukan dalam bentuk aset non-cash. Yang kelima yaitu jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan besarnya modal, jenis saham, dan rincian pemegang saham. Terdapat di eksibit 18.2, 18.3, dan 18.4. Yang keenam yaitu periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earning atau defisit. Caranya yaitu periksa buku besar untuk perkiraan retained earning atau defisit. Apakah ada transaksi debit dan transaksi kredit? Jika ada, periksa voucher referensinya dan bukti pendukungnya. Jika koreksi ke retained earning atau defisit berasal dari koreksi yang menyangkut pendapatan atau biaya tahun yang lalu, harus diperiksa kewajaran alasannya dan kelengkapan bukti pendukung, serta otorisasinya dan jumlahnya harus material. Jika tidak material, harus dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Yang ketujuh yaitu periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal yang disetor. Yang ketujuh, periksa jika ada pembagian dividen. Yang pertama, dividen dibagikan dalam bentuk cash dividen atau stock dividen atau property dividen. Yang kedua, pencatatannya sudah benar pada waktu deklarasi dividen maupun pada saat pembayaran dividen. Yang ketiga, sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang melalui notulen rapat direksi dan rapat umum pemegang saham. Yang keempat, aspek perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedelapan yaitu periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal setor. Jika akumulasi kerugian perusahaan mencapai 75% dari modal disetor, secara hukum perusahaan harus bubar dan kalau masih diteruskan beroperasi, maka manajer harus bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga di suatu saat perusahaan dibubarkan, karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Jika kerugian mencapai 50 atau 75% dari modal disetor, harus diungkapkan dalam CALK. Yang kesembilan yaitu pertimbangan konfirmasi ke pemegang saham atau biro administrasi FS atau stock transfer agent. Untuk perusahaan yang belum go public harus dipertimbangkan atau ditanyakan dulu ke klien apakah ada pemegang saham yang keberatan jika dikirimkan konfirmasi. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah go public, konfirmasi bisa dikirimkan ke biro administrasi efek yang ditugaskan klien untuk mengelola administrasi sahamnya. Yang ke-10, periksa treasury stock. Pembelian treasury dicatat dengan menggunakan cost method. Pada saat treasury stock dijual, kembali akan timbul paid-in capital for sale of treasury stock sebesar selisih antara harga jual dan harga beli dari treasury stock tersebut. Dan treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Yang ke-11 yaitu periksa apakah penyajian ekuitas sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS. Yang terakhir yaitu buat kesimpulan mengenai
kewajaran, ekuitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir, penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikreditkan dengan pos-pos yang diperhitungkan pada laporan laba lebih periode berjalan. Pengungkapan saldo laba meliputi berikut ini. Yang pertama, pengungkapan penjataan atau apropriasi dan pemisahan saldo laba menjelaskan jenis penjataan dan pemisahan, tujuan penjataan dan pemisahan saldo laba serta jumlahnya. Yang kedua, peraturan peningkatan batasan dan jumlah batasan di sekitar saldo laba diungkapkan. Yang ketiga, koreksi masa lalu baik bruto maupun neto setelah pajak. Yang keempat, pengungkapan setelah dividen dan dividen per lembar saham, pengungkapan keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. Yang kelima, tunggakan dividen, jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Yang terakhir, pengungkapan deklarasi dividen setelah tanda laporan posisi keuangan atau neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.